Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi kita di channel Nagan Flower Gallery. Salam satu hobi, salam pecinta tanaman hias, khususnya tanaman hias aglonema. Di video sebelumnya kita sudah buatkan perpindahan anakan aglonema. Ini dia hasil yang kita pindahkan dari 3 daun. Dari 3 daun begini. Nah, begini dari 3 daun ini 1, 2, 3. Kalau sudah 3 daun begini, tandanya udah aman untuk kita pindahkan. Jadi tema kita hari ini kita akan memindahkannya lagi anakannya yang sudah tumbuh di sini ya. Sebelumnya kan di sebelah sini yang kita ambil anakannya. Dan hari ini kita akan mengambil satu lagi. Hari ini kita tidak mengambil indukannya. Ini indukannya sebenarnya udah bisa kita panen juga. Sekaligus kita bisa meremajakannya, tetapi karena masih ada anakannya yang jarumnya yang belum berkembang, kita biarkan aja dulu ya. Jadi sekali-sekali kita pindahkan anakan, sesekali kita pindahkan indukannya. Jadi tema kita hari ini kita pindahkan anakannya terlebih dahulu. Karena di tempat yang kita pindahkan anakannya nanti akan keluar juga pucuk baru yang begini ya, di bekas potongannya maka akan keluar begini. Jadi cara supaya cepat kita merimbunkannya juga salah satunya dengan cara kita mengambil anakannya. Kita ambil anakannya di tempat potongan kita ambil anakan, dia akan tumbuh cabang atau jarum baru seperti ini. Seperti yang sudah kita tampilkan ini ya. Jadi untuk kali ini kita tidak mengambil indukannya. Ini indukannya akan kita pindahkan di video selanjutnya ya. Ini kita tinggalkan indukannya. Sebenarnya ya ini akarnya udah banyak ya, bisa kita pindahkan indukan. Tapi tema kita pindahkan anakan. Ayo kita pindahkan satu persatu dulu. Kita lihat dan kita pastikan akar yang akan kita ambil. Yang penting ada akarnya. Tujuan kita ambil akarnya supaya tidak stres ya. Aglonema yang kita pindahkan ini tidak akan stres. Minimal 3 akar ataupun 1 akar juga boleh, nggak masalah. Bahkan kita pernah juga menanam tanpa akar. Jadi alangkah amannya kita ambil akarnya ya. Kalau memang bisa kita ambilkan. Kali ini kita ambil anakannya dengan gunting. Nah, gimana caranya? Dengan gunting bisa juga. Kalau nggak ada pisau dengan gunting juga bisa. Ini sebenarnya pisau ada ya. Cuman kita mempergunakannya pakai gunting aja. Kita pilih yang ada akarnya. Ini kayaknya aman. Ini sudah banyak akarnya. Hati-hati juga di saat kita memotongnya. Nampak nggak teman-teman? Kita turunkan kamera sedikit ya. Jadi kita potongnya di tempat yang benar-benar ada akarnya. Jangan setelah kita potong tidak ada akarnya. Jadi kita pastikan untuk ada akarnya. Oke, pokoknya ada 2-3 akar juga tidak masalah. Hati-hati jangan sampai terkena akar indukannya. Nah, ini entah berapa yang dapat akarnya, yang penting ada. Alhamdulillah ya, banyak ya akarnya. Ini hati-hati sekali kita tarik karena jangan sampai akarnya terputus. Ternyata sehat sekali teman-teman akarnya. Nah, ini dia teman-teman, kita mendapatkan 1, 2, 3, 4 akar. Sementara di bekas potongan akar ini kita pakaikan fungisida ya, supaya aman, aglonema kita aman. Kita ambilkan fungisidanya dulu. Mana ya? Oke, kita ambilkan fungisida. Kita oleskan dulu fungisida. Ini kita pakai fungisida tujuannya apa? Supaya terhindar dari yang namanya hama, virus, ataupun penyakit yang lainnya, yaitu seperti spot merah dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kita oles aja begini di bekas potongan tadi, kita tutupi lukanya dengan fungisida. Insya Allah ya, kalau sudah keluar mata tunasnya lagi di bekas potongan tadi, kita sudah bisa mengambil indukannya. Indukannya pun akarnya sudah banyak.
sambil kita mengambil anakan, kita juga menggembur-gemburkan media tanamnya. Ini salah satu cara perawatan kita juga supaya tidak mudah padat medianya ya. Jadi sering-seringlah, tapi rutin, jangan sering-sering setiap hari. Kalau kita lihat medianya sudah mulai agak padat, boleh teman-teman menggembur-gemburkannya. Jadi waktu penggemburan hati-hati karena ada akar yang sangat-sangatlah lembek, patah. Nah, jadi sudah tersisa satu indukan dan ada ini mata jarum yang akan tumbuh ke depan nantinya ya. Dan di bekas potongan tadi insya Allah dia akan keluar 1 atau 2, baru bisa kita pindahkan indukannya. Oke, selesai, kita sudah mendapatkan satu anakannya. Anakannya kita oleskan dengan fungisida juga. Jadi kami oleskan dalam keadaan kering aja. Nah, jadi biar aman, kita tutupi lukanya. Sudah aman insya Allah. Dan selanjutnya teman-teman, kita siapkan media tanam yang benar-benar, mana sendoknya nak? Kita pakai media tanam yang benar-benar gembur dan poros. Ini sudah kita racik. Kalau teman-teman mau lihat video lengkapnya tentang meracik media tanam ala Nagan Flower Gallery, tinggal ikuti aja. Dan sebagai masukan buat teman-teman, jadi ada juga pertanyaan setiap video menanyakan tentang bahan apa aja dipakai untuk aglonema, media apa aja ya. Ini campurannya teman-teman, sekam bakar, sekam mentah, kohe, kompos, dan kokopit. Ini sudah kita campur menjadi satu bagian. Bagiannya 1:1 ya. Ini dia media yang kita pakai, benar-benar gembur dan poros. Kalau mau lihat video lengkapnya tinggal ikuti aja cara meracik media tanam untuk aglonema ataupun tanaman hias lainnya ala Nagan Flower Gallery ya. Jadi selanjutnya kita siapkan medianya. Ini medianya kering kita pakai. Nah, jadi sudah kita siapkan begini, kebanyakan. Dan kita sesuaikan dengan keadaan aglonema kita. Ini yang pertama sekali teman-teman, jangan lupa lubangnya. Nah, ini dia kita nampakkan lubangnya. Bila perlu kita lubangi, kita tambahkan lagi lubangnya. Tujuan kita tambahkan lubangnya untuk apa? Ini sudah kita tambahkan supaya tidak tergenang air di dalam media tanam, dalam potnya, yang mengakibatkan busuk akar dan akhirnya daunnya menguning satu persatu dan hasilnya kita tidak mendapatkan aglonema yang sehat ya. Jadi jaga untuk lubangnya ini supaya porositas di saat kita menyiramnya tetap aman. Oke, dah kita masukkan lagi. Sudah kita nampakkan lubang potnya ya, itu memang harus dan wajib ya, wajib kita lubangi. Nah, ini kita sesuaikan letaknya, jangan terlalu pendek dan jangan juga terlalu rendah. Oke, selesai ini. Jadi kita tanam ini tidak perlu ditekan teman-teman, karena kita hentak-hentakkan aja begini. Kalau kita tekan, takut nanti ada akar yang tadi udah aman, waktu kita tekan patah. Jadi gimana caranya? Kita hentak-hentakkan aja begini. Kita tambahkan sedikit lagi medianya supaya tertutup batangnya ya. Nanti waktu penyiraman dia akan turun lagi ke bawah. Oke, ini selesai. Udah kita hentak-hentakkan begini. Aman insya Allah ya. Insya Allah kita bisa mendapatkan aglonema yang secantik ini. Ini kita pindahkan dari 3 daun begini juga. Dan kita sudah mendapatkan rimbun daunnya. Insya Allah dalam 1 atau 2 bulan lagi kita sudah mendapatkan aglonema yang subur ya. Nah, jadi ini dia yang kita pindahkan juga anakannya. Nah, udah tumbuh subur sekarang, udah tumbuh daunnya udah banyak. Ini medianya benar-benar poros teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa melihat sendiri medianya yang kita pakai aman di saat musim hujan dan aman di saat panas
ya. Jadi tidak perlu takut musim hujan setiap hari akan mengakibatkan busuk akar. Insya Allah tidak ya. Oke, ini selesai. Selanjutnya teman-teman, selanjutnya kita siram ngocor. Untuk kali pertama kita siram ngocor untuk seminggu ya. Ini sampai turun airnya semua. Insya Allah seminggu kemudian kita baru menyiramnya lagi. Nah ini dia sudah turun airnya. Ini kita siram pertama, siram ngocor sampai benar-benar turun airnya sampai ke bawah. Nah ini dia, ini karena medianya kering yang kita pakai. Jadi kalau sudah kita pastikan turun airnya ke bawah, nanti baru aman ya. Nah ini sudah basah semuanya kalau sudah keluar air ke bawah. Oke, begini aja teman-teman, selesai sudah video kita untuk perpindahan anakannya, sekaligus kita meremajakan aglonema kita dan memperbanyaknya dengan cara kita ambil anakannya, jadilah banyak aglonema kita. Ada satu cara lagi, kita ambil indukannya, kita tinggalkan anakannya, itu juga salah satu cara merimbunkan aglonema. Jadi sekaligus kita memperbanyaknya dalam waktu singkat ya, dengan cara kita mengambil indukannya. Kalau anakannya nanti dia bisa menghasilkannya juga, dan dua-duanya aman untuk kita proses. Insya Allah semuanya aman kalau proses penanganannya benar-benar kita tangani dengan baik dan benar, itu ya. Jadi jangan asal-asal untuk menanamnya. Kita tidak dapat menghasilkan apa-apa nantinya, jadi yang jadinya stres aglonema kita. Oke, selesai teman-teman. Untuk pemupukan, ini ada yang bertanya, kalau sudah dipindahkan begini, pemupukannya bagaimana? Jadi kami di media tanam sudah memberikan pemupukannya apa. Jadi kami pakai ini sudah kita pakaikan di di medianya. Ini pupuk rilis yang kita pakai. Kalau teman-teman mau memakai ini juga boleh ya. Dan ini yang kita pakai juga untuk tanaman hias kita ya, takarannya ya, ini yang untuk daun. Jadi teman-teman boleh melihat. Nah ini untuk daun. Jadi kita campurkan ke media tanam, lalu ya aman, kita fermentasikan sesaat dan kita bisa memakainya tanpa ada masalah ya, tanpa ada masalah. Nah itulah dia untuk pemupukan. Jadi ada pertanyaan bagaimana pemupukannya, kapan diberikan pemupukan untuk aglonema di saat sesudah dipindahkan. Jadi kita sudah memberikannya di video sebelumnya ya, di media tanam sudah kita berikan di saat kita mencampur media tanam. Sementara jatuh nih, kenapa nih nak? Nah, sementara teman-teman untuk pupuk rilisnya kita boleh menaburnya begini aja di atasnya. Ini kebetulan ada juga NPK sudah kita campur ya. Oke. Setelah begini selesai, tinggal kita tutupi aja sedikit supaya tidak mudah larut juga ya. Ini pupuk slow release nih, bisa kita pakai setiap 6 bulan sekali. Jadi tujuannya kita bantu dari media tanam, juga kita bantu dengan yang namanya pupuk rilis. Nah, ini dia ya yang ditanyakan teman-teman. Kita sudah menjawabnya apa yang dipakai pupuk rilisnya. Ini yang kami pakai. Nah ini boleh teman-teman boleh screenshot untuk mencarinya di mana, di kios pertanian ada. Nah ini dia sudah kita zoom. Nah, kalau teman-teman mau tinggal cari aja ya. Oke, selesai teman-teman. Untuk hari ini kita sudah pindahkan anakannya, sekaligus kita meremajakan aglonema kita supaya tumbuh cantik, sehat, subur, dan cepat punya banyak anakannya lagi. Ini semua rata-rata sudah kita pindahkan di video sebelumnya. Dan ada juga yang sudah pada OTW ya, ketuannya masing-masing ya, pindah tangan ke tangannya yang baru, ke pemilik yang baru maksudnya ya. Jadi ini teman-teman kalau ada yang berminat, ini mumpung stoknya masih banyak. Jadi teman-teman boleh tinggal pilih mau yang udah indukan, mau yang sudah ada anakannya begini, ataupun anakannya aja
banyak, stoknya banyak. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih banyak. Jumpa lagi kita dengan tema selanjutnya. Dan jangan lupa selalu bercocok tanam. Dan juga jangan lupa untuk selalu merawat tanaman hiasnya supaya tumbuh cantik, segar, dan sehat. Oke, selesai. Terima kasih.